Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, digitalisasi kini menjadi prioritas bagi nasional maupun pada taraf dunia. Dengan adanya industri telekomunikasi akan terus bertambah akibat adanya peningkatan kebutuhan akses data. Namun pada nyatanya pemerataan akses internet, akses data ini belum begitu merata. Kemudian inilah yang menjadi tugas besar bagi Bakti Kominfo untuk menyediakan fasilitas tersebut melalui percepatan transformasi digital. Kita akan membahasnya lebih lanjut hari ini bersama dengan narasumber kita hari ini, yaitu Pak Haris Sangidun, Kepala Divisi Infrastruktur Backbone Bakti Kominfo. Pak Haris, boleh dijelaskan dulu terlebih dahulu kepada masyarakat, apa itu sebenarnya Bakti Kominfo dan bagaimana sebenarnya fungsi dan tugas yang dijalankan? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi Bakti Kominfo ini adalah kalau singkatannya itu Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi. Kami merupakan bagian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang tugasnya adalah menyelesaikan gap infrastruktur dan layanan telekomunikasi. Sebagaimana kita tahu, Indonesia begitu besar wilayahnya ya Bapak Ibu sekalian, namun infrastruktur dan layanan komunikasi di daerah-daerah masih memerlukan penetrasi yang luar biasa karena memang kebutuhan akan internet, akan akses itu sudah menjadi bagian dari kebutuhan pokok masyarakat. Oleh karenanya, ini adalah tugas pemerintah melalui Kominfo dan Bakti Kominfo untuk membangun dan memberikan layanan di daerah tertinggal, terluar, terdepan, perbatasan, dan daerah-daerah lain yang memerlukan infrastruktur dan layanan telekomunikasi. Baik, untuk membangun layanan telekomunikasi tersebut sebenarnya apa resiko dan juga tantangan yang dihadapi oleh Bakti Kominfo ini dalam pendirian serta pengelolaan infrastruktur teknologi informasi komunikasi di tanah air, Pak Haris? Baik, jadi seperti yang kami sebutkan sebelumnya bahwa Bakti tugasnya menyelesaikan gap infrastruktur dan layanan telekomunikasi yang mungkin tidak bisa dibangun oleh industri karena memang daerahnya tidak komersil. Oleh karenanya tentu daerahnya jadi yang jauh-jauh, pedalaman, yang memang membutuhkan effort yang luar biasa dalam kami mewujudkan layanan. Tantangannya luar biasa Mbak, karena kita tahu sendiri ya bahwa Indonesia memiliki daerah-daerah yang memang sulit untuk dijangkau aksesnya. Tantangan mendelivery ataupun mengirimkan infrastruktur dan membangunnya itu menjadi yang utama ya. Tentunya tantangan ini berupa tantangan geografis, tantangan keamanan, tantangan budaya-budaya yang ada di daerah, itu menjadi bagian yang harus kami selesaikan juga dalam membangun layanan infrastruktur dan layanan akses. Dan kemudian bagaimana cara Bakti Kominfo ini sendiri untuk mensiasati dari tantangan-tantangan tersebut, Pak? Seperti tadi mungkin ada kendala dalam pengiriman seperti itu, bagaimana cara mensiasati tantangan tersebut, Pak? Alhamdulillah kami didukung penuh oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan akses ini ya. Kemudian juga kami bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), kemudian pihak kepolisian, dan juga tentunya dengan wilayah ataupun tokoh masyarakat yang ada di daerah. Dengan begitu kami harap pembangunan juga akan lebih cepat ya dalam pengiriman, pembangunan maupun nanti beroperasinya, sehingga layanannya terus berjalan dengan baik. Baik, dengan memikul tanggung jawab yang berat dengan memperkuat infrastruktur digital, kemudian juga memperluas akses internet ini, berapa banyak stasiun pemancar yang sudah Bakti Kominfo siapkan untuk memenuhi tugas-tugas tersebut, Pak Haris?
Oke, jadi mungkin perlu kami jelaskan juga dalam telekomunikasi itu dibagi dalam 3 lapisan ya, Mbak. Jadi ada yang namanya jalan tolnya ataupun backbone biasa disebutnya, itu seperti jalan tol informasi yang dengan kapasitas luar biasa besar. Kemudian ada backhaul yang seperti jalan arteri ya, yang memang itu untuk sampai ke hampir sampai ke lokasi. Nah, di lokasi sendiri ada yang namanya last mile, itu yang bisa dinikmati oleh oleh masyarakat, maaf. Kemudian dalam menyelesaikan gap telekomunikasi tadi ya, di 3 lapisan ini Kominfo melalui Bapti berperan dalam memenuhi gap-gap tersebut. Contohnya untuk yang di backbone ada palaparing sepanjang 12.229 km yang sudah beroperasi sejak 2018 dan 2019. Kemudian itu terdiri dari palaparing barat, palaparing tengah, dan palaparing timur. Kemudian untuk ada lagi untuk backhaul, kami juga sedang membangun Satria ya, satu satelit yang akan meluncur insya Allah di tahun 2023. Kemudian untuk last mile, kami telah membangun akses internet dan juga tahun 2021 dan 2022 ini kami akan membangun dan sedang membangun BTS sebanyak 7.904 lokasi. Begitu, Mbak. Baik, Bakti Kominfo menargetkan sebanyak 3.700 stasiun pemancar untuk segera diterbitkan ya Pak? 7.904 BTS. 7.900. Baik, kemudian apakah ada insiden yang pernah dialami sebelumnya hingga puncaknya ialah pada tanggal 2 Maret kemarin Pak, yang jatuhnya korban jiwa sebanyak 8 orang kepada petugas karyawan PT Palaparing Timur Telematika di Papua. Apakah ada insiden serupa sebelumnya Pak Haris? Ya, jadi palaparing itu terdiri dari palaparing barat, tengah, dan timur ya. Dan kejadian kemarin itu terjadi pada palaparing timur kami yang telah beroperasi tahun 2019 dan kemarin itu adalah proses perbaikan di tower B3 kami ya, di daerah Beoga, distrik Beoga ya, Kabupaten Puncak, Papua. Jadi saat ini memang dalam tahap operasional. Nah, sebelumnya pada saat kami membangun dalam tahap konstruksi, kejadian-kejadian serupa memang menjadi tantangan kami ya. Pernah juga pada saat kami membangun terjadi insiden, namun alhamdulillah tidak terjadi korban jiwa karena memang kami selalu berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat. Kemudian juga akses ke lokasi memang itu juga sulit ya, karena memang di tower-tower tersebut hanya bisa diakses melalui helikopter. Sehingga tantangan cuaca dan juga tantangan transportasi menjadi kendala ya untuk membangun di daerah sana. Tapi tentu itu adalah hal yang harus dilalui dengan koordinasi yang baik dengan pihak keamanan setempat. Pemerintah juga mengecam keras dengan aksi yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Papua tersebut dengan menekan hukuman pidana. Setujukah Pak dengan hal tersebut? Kalau dari kami intinya berfokus kepada pembangunan layanan telekomunikasi untuk masyarakat yang tentunya kami ingin secara maksimal bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Kami rasa kami akan fokus di situ sesuai dengan amanat yang diberikan oleh Kominfo. Baik, sebenarnya apa motif dari pelaku yang biasanya melakukan perusakan terhadap infrastruktur yang telah dibangun ini, Pak Haris? Baik, bermacam-macam ya yang pernah terjadi, memang terjadi disinformasi, kemudian terjadi juga terkait dengan
karena tantangannya beda-beda ya Mbak ya, di barat, tengah, dan timur kalau untuk palaparing. Tapi kalau untuk di timur memang banyak terkait dengan keamanan. Motifnya tentu sangat hanya mereka yang tahu ya, tapi posisi kami akan tetap terus berusaha untuk memberikan layanan kepada masyarakat di sana ya. Kemudian apa langkah yang disiapkan untuk meminimalisir insiden tersebut baik terhadap pekerja maupun infrastruktur digital dan juga stasiun pemancar di daerah-daerah yang rawan ini, Pak Haris? Baik, ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kami ya, bahwa kita sudah melakukan koordinasi dengan aparat setempat dan Pemda, dan juga memberikan keamanan sesuai dengan standar konstruksi, tapi masih juga ternyata kejadian. Kami akan terus meningkatkan koordinasi ya dengan aparat setempat, dan juga tentu lebih memberikan forecast keamanan yang baik ya untuk pekerja-pekerja yang membangun proyek-proyek bakti Kominfo, dan juga tentu pada saat dilakukannya pekerjaan, monitoring memang tidak bisa lepas, harus terus, apalagi di daerah-daerah yang memang situasi keamanannya itu perlu diperhatikan khusus. Dalam waktu dekat, Bakti Kominfo akan menargetkan atau membangun untuk stasiun pemancar ini di mana, Pak Haris? Baik, kalau untuk BTS ya, untuk tadi saya cerita banyak, ada beberapa program yang kami sedang lakukan. Kalau untuk BTS memang dari 7.904 itu yang kami sedang bangun di 2021 dan 2022, mayoritas ada di timur Indonesia, yaitu di Papua. Jadi memang dengan kejadian kemarin tentu akan memberikan waspadaan yang lebih dari kami, tapi kami akan tetap melanjutkan dengan situasi yang kondusif. Baik, kejadian di Papua kemarin tentunya memukul berbagai pihak ya Pak ya. Dan apa yang ingin disampaikan oleh Pak Haris untuk seluruh masyarakat agar bersama kita menjaga infrastruktur teknologi informasi komunikasi yang telah dibangun? Baik, terima kasih. Selama ini kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dan kami yakin bahwa masyarakat sangat membutuhkan akses telekomunikasi dan layanan telekomunikasi ini. Seyogyanya kita bisa terus menjaga bersama-sama demi Indonesia yang lebih maju, karena sesuai dengan kata Pak Menteri, semakin digital semakin maju. Baik, terima kasih Pak Haris Sangidun selaku Kepala Divisi Infrastruktur Backbone Bakti Kominfo telah meluangkan waktunya bersama kami. Terima kasih Pak. Dalam tema perjuangan tegakkan merdeka sinyal. Pak Haris, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Pemirsa kami, program Kominfo Newsroom akan kembali sesaat lagi dengan beragam informasi menarik lainnya.